Mm-mm. Kita kan biasa umat Buddha kan sering membacakan parita ya. Seberapa besar sih sebenarnya kekuatan dari parita itu menurut Sis Meta? Kekuatan dari parita itu sih luar biasa ya, karena Mm-mm. saya sendiri merasakan manfaatnya. Mm-mm. Karena ketika saya dari apa ya, kayaknya mulai SMP deh, suka Mm-mm. membaca yang Kanda Parita. Iya. Nah, setelah itu kan saya sering ke hutan, meditasi yang di hutan. Di situ kan masih sangat banyak ular. Saya tidak ketemu satu ular pun sampai detik ini. Jadi nggak pernah tuh ketemu yang ularnya segede batang pohon kelapa, ular kecil atau apapun, nggak pernah ketemu. Terus binatang-binatang melata apapun tidak pernah ada yang mengganggu saya sedikit pun. Satu pun nggak ada. Mm. Itu benar-benar merasakan manfaat dari yang parita kanda parita tersebut. Mm-mm. Karena ada beberapa teman, bahkan ya orang yang saya kenal di sana, ya ketemu ular yang segede batang pohon kelapa lah, ntar ular dia lagi meditasi jalan nyebrang, dan ketemu binatang-binatang lain-lainnya yang ada gangguan-gangguan. Kalau saya sih aman gitu. Mm. Itu manfaat dari salah satu parita ya gitu. Mm-mm. Kalau dari lain-lain juga sama, ada merasakan. Dengan Terus ya, dengan ya. kita rajin baca parita kan itu termasuk ucapan yang benar, Mm-mm. ucapan Betul. yang baik. Jadi itu kita menanam ucapan melalui mulut, melalui ucapan. Jadi ketika kita membaca parita atau membaca doa sesuai dengan buku parita kayak gitu, kita kan fokus dari kata per kata, karena itu melatih pikiran, konsentrasi, juga melatih ucapan. Jadi sekalinya kita menanam karma baik dua, dari pikiran dan ucapan. Dan perbuatan juga termasuk sih, karena kita duduk diam, fokus melatih. Baik, Sis Meta. Berarti ketika kita misalkan membacakan parita ya, itu juga dewa dan dewi juga bisa mendekat ya. Tapi gini sih, kadang suka ada yang insecure gini, aduh suara saya itu nggak bagus, sudahlah saya meditasi aja lah gitu. Itu gimana ya Sis Meta ya? Hanya pikiran. Iya, Dewa iya. dan Dewi tidak terpengaruh suara kita jelek atau bagus. Yang penting fokusnya kita. Fokusnya kita. Penting nggak untuk membacakan arti itu, Sis? Sebenarnya arti dari parita itu hanya untuk kita pahami. Untuk kita pahami dan kita bisa praktekkan. Jadi bacanya pada saat kita baca parita nggak apa-apa. Kita bacanya pada saat misalnya kita lagi senggang nih. Mau baca arti-artinya. Kayak gitu pun nggak apa-apa. Karena untuk kita paham dari makna parita yang kita baca itu apa. Iya sis, saya pernah lihat ini sis, satu fenomena ya, mungkin ada orang punya altar ya di rumah, dia rajin sembahyang tapi tidak membacakan parita, artinya hanya memuja, bukan memuja, menghormati seperti itu sis. Apakah bisa menghadirkan dari alam-alam yang istilahnya lebih baik gitu sis? Bisa tidak? Ada aja, karena ada dewa yang memang berkaitan dengan keluarga tersebut ya. Jadi keluarga itu ada punya leluhur yang terlahir di alam dewa, dan ternyata dewa itu merasa masih ingin dekat dengan keluarga. Ya ketika ada rupang, ada altar, kadang ketika dia sembahyang cuma pai-pai aja, pikirannya kan dia fokusnya baik ya. Ya datang gitu. Nanti misalkan setelah itu ya dia kadang kembali ke sana. Oh, maka tadi Sis katakan bahwa dewa dan dewi itu datang juga bisa karena ada karma yang tadi ya Sis, Iya, yang mungkin ada kondisi. Oh iya benar-benar. Tapi Sis berkaitan dengan parita, bisa nggak ya kita melimpahkan jasa untuk
leluhur misalkan, atau seseorang yang meninggal karena kecelakaan, bisa nggak mengkondisikan dia terlahir di alam dewa atau dewi? Bisa Istilahnya apa, aja. alam-alam baik? Oh bisa ya sis ya. Karena kan semua balik lagi ke karmanya beliau ya, Mm-mm. masing-masing gitu. Mm-mm. Iya, karena saya waktu itu pernah dengar ada seseorang yang cerita bahwasanya dia dulu itu pernah punya anak. Kemudian anak ini tuh meninggal karena gantung diri, ya kan? Karena ibunya ini dengan tekadnya luar biasa, akhirnya berdana makan kepada sangga, sering melakukan pelimpahan jasa, fangsen dan lain sebagainya. Suatu hari, ibu ini bermimpi bahwa anaknya ini seperti punya dayang-dayang gitu kan, punya dayang-dayang. Kemudian dia berasumsi sepertinya eh, anak saya ini terlahir di alam yang lebih baik. Itu bisa seperti itu ya sis ya? Bisa. Bisa, berarti kekuatan Karena pelimpahan jasa. ada karma yang mendukung juga dari si anak tersebut. Oh iya betul. Andai kata itu bukan anak atau istilahnya bukan nggak ada ikatan darah itu juga bisa sih. Iya, bisa. Oh, Karena kan kita bisa masuknya ke semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Mungkin di kehidupan sekarang kita nggak terlibat sebagai keluarga. Tapi kalau ternyata di lampau kita ada hubungan keluarga, di sekarang kita deket temen tapi rasa saudara, kan ada yang kayak gitu Iya tuh. betul betul. Nah itu bisa. Oh Karena bisa. berarti ada keterkaitan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Iya sis. Kalau misalkan kita ingin menolong leluhur atau teman kita deh yang misalnya sudah meninggal, kita tidak tahu nih sis dia terlahir di mana. Salah satu caranya hanya dengan pelimpahan jasa. Bisa nggak dengan fungsi atas nama mendiang tersebut? Fungsi dengan atas nama mendiang tersebut Misalnya kita bisa aja. bertekad ya. Oh bisa. Tapi tetap ada kalanya setelah itu kita bilang semoga jasa kebajikan yang sudah kulakukan ini mengkondisikan almarhum terlahir di alam bahagia. Berarti tidak hanya selalu berkaitan dengan hubungan darah ya, siapapun bisa ya sis ya. Iya. Maka dari itu ketika kita berparita, kita ucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Betul ya sis ya? Oh iya, baik-baik. Kita selanjutnya ke perbuatan benar. Sis Meta menganjurkan perbuatan benar seperti apa ya yang mengkondisikan kita bisa terlahir di alam yang baik gitu. Gimana Sis Meta? Untuk perbuatan benar yang untuk terkondisi di alam yang lebih baik itu seperti misalkan kita menjalankan sila sih. Yang tadi aku bilang menjalankan sila dengan baik itu bisa terkondisi di alam yang misalkan kita praktek juga, terus kita banyak berbuat baik juga, itu bisa ke tawatimsa gitu. Tapi jarang sekali sih memang yang bisa ke alam tawatimsa itu. Oh jadi praktek sila itu ya? Iya, karena kebanyakan orang suka jebol di sila ketiga dan sila keempat. Sila 3, 4, 5 itu orang sering jebol. Berkaitan dengan ucapan juga ya sis ya, itu sering sekali ya terjadi. Karena ada yang kadang dia merasa karena pergaulan mengharuskan, oh si A cerita dia begini-begini. Wah dia kan nggak punya cerita, tapi di pergaulan itu dia juga gengsi. Oh kan gua nggak bisa nih begini terus. Ya udah akhirnya dia cerita omong kosong. Nah itu kan juga karma buruk gitu. Apalagi yang mendengarkannya percaya 100%. Wah sudah deh. Oh iya, saya jadi ingin bertanya gini sis, ketika ada seseorang yang ledek-ledekan nih misalkan, meledek si A gitu, misalkan si B ini meledek si A, kemudian masuk si B ini tuh cuman baik, bercanda aja, tapi si A ini merasa tersakiti. Sebenarnya yang kena karma buruknya tuh siapa sis? Si A apa si B? Yang mengucapkan kata yang tidak sepantasnya. Tapi ketika si A ini marah juga malah jadi karma buruk juga ya sis ya? Iya. Walaupun itu masuknya bisa dibilang karmanya kecil,
Mm-mm. Kalau dilakukan berulang-ulang jadi besar juga. Oh, berarti meskipun kita ledek juga harus hati-hati ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Heeh. Tapi kalau ledek-ledekan, tapi nggak ada yang tersakiti, tetap ada karmanya nggak ya sis ya? Tergantung kata-katanya sih. Tergantung Karena kan katakan. kata-katanya pengaruh juga. Hmm. Jadi kalau ledek-ledekan harusnya yang baik-baik gitu ya sis ya. Ih kamu Ini cantik kalau sekali. ledek-ledekan jarang ada yang baik deh. Iya, iya sih Kebanyakan benar-benar. lebih mencela. Kebanyakan mencela, iya betul-betul. Iya sis, kemudian terkait dengan mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar kan tadi sis katakan dia tidak jual beli hewan, kemudian senjata dan lain sebagainya. Andai kata ada seseorang yang dia berkaitan dengan jual beli makhluk hidup, dia sadar bahwa wah ini pekerjaan saya kurang baik. Tapi mungkin pada kondisi seperti ini kan susah ya kita untuk mencari usaha baru. Akhirnya dia tetap menyeimbangi dengan berbuat kebajikan-kebajikan. Apakah itu bisa, sis? Itu bisa saja. Tetapi harus ya, dia juga dalam pikiran mendoakan untuk semoga semua makhluk yang memang ini terpaksa harus terjadi berbahagia. Ya kalau bisa dia harus sering lakukan pelimpahan jasa. Jadi dia sadari dia melakukan ini bukan karena rasa benci, bukan karena untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, tapi untuk kelangsungan hidup. Walaupun sebenarnya itu juga sama ya, mencari pembenaran itu. Tapi ya mau gimana, kadang kan namanya kita lagi ngejalanin proses kehidupan ini, sebisa mungkin kalau ada ide usaha lain ya coba jalanin yang lain. Mungkin tetap usaha restoran atau dia yang lebih ke vegetarian atau lebih yang gimana. Coba diimbangin lah. Kalau bisa dihindarkan ya lebih bagus gitu. Iya benar. Oke sis, ini pertanyaan saya terakhir sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dengan teman-teman ya sis ya. Sis Meta pernah tidak melihat fenomena atau proses kematian seseorang yang terlahir ke alam yang lebih baik, contohnya ke alam dewa atau dewi. Itu seperti apa? Pernah lihat tidak sis? Pernah. Oh, boleh diceritakan tidak Karena seperti itu apa? Langsung sih kejadiannya di depan mata saya. Iya, Pada gimana tuh? saat itu nenek dari papa ketika tutup mata. Entah pada saat itu saya juga harusnya kuliah, tapi karena ada feeling kayaknya ada sesuatu deh sama si emak. Terus saya bilang ke mama papa, "Ma, Pa, Meta nggak kuliah dulu ya, izin." Terus ya udah bilang ke dosen nggak bisa masuk, izin karena ada keperluan keluarga. Nah, pada saat itu ke rumah nenek, ke rumah si emak. Pas ke rumah si emak, udah aku bilang kita ngumpul-ngumpulnya di ranjangnya si emak gitu. Si emak memang kondisinya udah makin ngedrop. Pada saat itu si emak di pangku mama saya. Nah, terus saya ngeliat, wah ini emak udah mau pergi. Udah detik-detiknya ini udah bener-bener udah waktunya lah. Saya langsung baca Parita Wandana di kupingnya si emak. Langsung, "Mak, fokus ya, Meta bacain." Bacain, saya ulang Namo Tassa 3 kali. Emak langsung bener-bener di depan mata. Nah, karena udah tahu si emak itu nggak ada yang teriak kan. Nah, setelah itu udah langsung posisi tidurnya dirapihin. Dan saya langsung lihat si emak bangun, mukanya langsung tersenyum. Dan mukanya langsung balik muda. Jadi pada saat itu beliau langsung terlahir di alam dewa. Seketika itu ya sis? Seketika itu.
Nah, selama disiap-siapin segala macam, udah seperti biasalah karena kan masih tradisi ya si emak. Jadi pengen disembahin secara tradisi, tetap kita jalanin secara tradisi. Setelah itu rajin dibacakan parita, tetap walaupun sudah tahu di alam dewa, kita konsisten terus pembacaan parita sampai 7 hari selesai ya udah sih. Setelah itu nggak ada turun-turunnya lagi. Tapi Sis Meta sering melihat emak gitu dalam posisi menjadi seorang dewi selama 7 hari itu Iya. bolak-balik. Iya. Oh. Bukan cuma selama 7 hari bolak-balik ya, itu selama 1 tahun ya beliau. Terus setelah 1 tahun upacara kematiannya, nggak pernah lihat beliau lagi. Karena kalau udah masuk ke dalam rahim, itu udah nggak terlacak. Oh, seperti itu.